Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat literasi semua yang kami banggakan, sahabat literasi ya. Iya, sahabat literasi. Yang tadi itu mahasiswa, sekarang berubah jadi sahabat literasi. Sahabat literasi Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang buku yang spesial, buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Phil Al-Makin MA. Beliau adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku yang berjudul Momong Kampus, Merekatkan Umat dan Membangun Bangsa. Jadi buku ini merupakan kumpulan pidato beliau pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Kata pengantar dalam buku ini sangat spesial, sahabat literasi semua. Yang pertama, kata pengantar dari Gus Menteri Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian kata pengantar dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud, SH, SQ, MIP. Kemudian Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, BPIP RI, Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, BA, Doktorandus, MA, PhD. Masya Allah. Jadi buku ini, sahabat literasi semua, tidak semua pandangan harus kita ambil, tapi tidak semua juga harus kita kecewakan. Kita hendaknya selalu tampil moderat. Moderat itu artinya seimbang. Seimbang itu saya ibaratkan, ini kata Prof. Al-Makin, orang yang sedang meniti tambang di dalam sirkus. Jadi harus seimbang ya. Kalau nggak seimbang nanti pasti jatuh. Dia memegang tongkat. Nah, tongkat ini dia letakkan di atas kepala atau di bahu sebagai arahan atau alat ukur keseimbangan. Jika tongkat itu terlalu ke kanan, sang peniti jatuh. Begitu juga jika tongkat ini terlalu ke kiri, dia jatuh. Maka sang peniti harus menyeimbangkan tongkat itu agar ia bisa melewati titian berupa tambang itu sampai sudah selesai. Bersikap moderat memang tidak mudah, sahabat semua. Karena jika kita terasa terlalu ke kanan sedikit, kita harus ingat keseimbangan sebelah kiri. Jika kita terlalu ke utara sedikit, kita harus imbangi ke selatan. Jika kita ke barat, kita harus imbangi ke timur. Begitu juga sebaliknya, sehingga kita berusaha untuk adil, kita berusaha untuk jujur, kita berusaha untuk menjaga agar emosi tetap stabil, sekaligus juga berpikir logis, tetap sehat secara spiritual, tetap sehat secara rasional, dan semua kegiatan bisa terkendali. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jangan lupa sorot juga yang di belakang tuh, karena jamaah kita banyak. Wah, bener-bener benci. Baik, sahabat literasi semua, bila kita melihat isi buku ini, apa ya, momong kampus. Arti momong tuh ngasuh ya, ngasuh, merawat, menjaga. Berat gitu ya, berat lah ya. Apalagi untuk nanti kan calon ibu-ibu kan, ngerawat anak tuh kan nggak sampai umur 6 tahun kan, nggak sampai umur 16 tahun, tapi merawat anak itu ya sampai di akhir hidup, seumur hidup. Jadi anak itu statusnya tetap jadi anak, sahabat semua.
walaupun dia nanti sudah berkeluarga. Jadi makna momong itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau kita berbicara momong kampus, ngerawat kampus, ngasuh kampus ini basicnya harus apa ya? Kasih dan sayang. Harus cinta. Cinta juga harus tulus. Beda cinta tulus dengan cinta yang tidak tulus. Kalau cinta yang tidak tulus itu basicnya materi. Kalau ada uang, abang sayang katanya. Kalau nggak ada uang, abang ku tendang katanya. Apa jadi? Bagus ya, bagus. Jadi momong ini sebenarnya tidak hanya untuk kampus aja sih, untuk kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Kita punya sahabat, kita punya keluarga, ya harus ngomong juga, harus ngasuh, kasih dan sayang. Jadi cinta yang tulus ya, bukan cinta yang tidak tulus. Di dalam buku ini tidak semua kita bahas karena waktunya singkat. Nanti kita buat part 1, part 2, part 3, sama seperti sinetron. Episode 1 sampai berapa gitu ya. Kami ingin memanggil apa ya? Bukan memanggil siapa-siapa, memanggil penulisnya nggak mungkin kan. Jadi mudah-mudahan beliau bisa nanti bisa tonton kegiatan bedah buku beliau ini tentang momong kampus merekatkan umat dan membangun bangsa. Jadi dalam daftar isi teman-teman semua, sahabat semua, saya mengambil salah satu bagian di dalam buku ini, yaitu tentang nasihat Bill Gates. Kok keren? Bill Gates lah. Bill Gates tahu tak? Percaya. Orang yang kaya benar. Orang yang paling kaya juga benar. Orang yang dermawan benar. Orang yang berkaitan dengan Microsoft, benar. Ya komputer lah ya, IT lah, informasi dan teknologi. Jadi kita akan bahas tentang nasihat Bill Gates yang dikutip oleh Prof. Al-Makin di dalam buku beliau. Kenapa ini yang kita bahas? Karena ini disampaikan beliau ketika momen wisuda. Jadi ini disampaikan beliau ketika momen wisuda sebagai bentuk nasihat kepada wisudawan wisudawati pada waktu itu. Penasaran nggak ya? Iya, penasaran. Bapak juga penasaran. Apa nasihat Bill Gates? Ya tentunya kan orang-orang sukses itu kan punya rahasia ya. Rahasia yang bisa dibagi kepada orang lain. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menghebatkan orang lain. Setuju tak teman-teman? Setuju. Orang yang hebat adalah yang bisa menghebatkan orang lain. Sama seperti kesuksesan orang tua, kalau bisa mensukseskan anak-anaknya. Jadi kalau orang tuanya rektor, orang tuanya pengusaha, tetapi anaknya jadi gembel, ada nggak seperti itu ya? Ada ya? Udah ada ya? Ada lah ya? Ada. Jadi orang tuanya hebat, anaknya nggak ada apa-apanya, anaknya berantakan. Itu orang tuanya egois. Orang tuanya egois dan harapannya jangan seperti itu. Jadi nasihat Bill Gates yang dikutip oleh Prof. Al-Makin dalam sambutan Rektor UIN Sunan Kalijaga pada wisuda periode ketiga tahun akademik 2020-2021. Beliau mengutip dalam Al-Quran surah ke-48 ayat 1-3 yang artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu
dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, yang banyak. Kemudian ayat Al-Quran di atas menjadi dasar ketika beliau menyampaikan pidatonya dalam kegiatan wisuda periode ketiga tahun akademik 2020-2021, yang tentunya berhubungan dengan apa nasihat Bill Gates. Ya, tentunya Bill Gates ini lahir pada tahun 1955. Ia adalah pendiri Microsoft dan orang terkaya di dunia. Kekayaannya di perusahaannya sebesar 520 juta US dollar. Berapa itu? Kalau dirupiahkan berapa? 520 juta US dollar. Lebih lah. Iya. Kemudian pada tahun ia sendiri mempunyai saham 234 juta US dollar. Ia orang terkaya di dunia. Setelah tahun 2017 ia tersalib. Maksudnya nyalip itu, disalib orang deh ya. Bukan tersalib. Oleh Jeff Bezos. Jeff Bezos ini pendiri Amazon. Jeff Bezos. Amazon.com. Iya, Amazon itu salah satu perusahaan besar di dunia. Salah satu di bidang apa ya? Pengiriman barang dan jasa dengan skala internasional, Amazon. Kemudian saat ini Bill Gates menempati urutan ketiga setelah Elon Musk. Oh, Elon Musk. Mas Elon. Tesla. Elon Musk itu Pendiri Tesla. itu jadi apa ya, perbincangan di media pada waktu itu. Jadi Elon Musk jumpa dengan pejabat negara di Indonesia, dia pakai kaos. Elon Musk dia pakai kaos. Ada orang yang kritik, ya kita nggak tahu ya, mungkin itu basic atau fashion dia gitu ya. Jadi Elon Musk ini pemilik Tesla, tahu Tesla? Tesla tahu? Perusahaan kendaraan. Betul. Tesla itu adalah mobil listrik. Mobil listrik. Oh, kamu harus tahu. Salah satu apa ya? Kenapa munculnya sepeda motor listrik, mobil listrik ini? Ya karena sumber daya alam kita terbatas. Ya termasuk minyak bumi. Salah satu usaha nanti di masa depan kita nggak tahu apakah 2045 atau 2000 berapa gitu akan terjadi suatu krisis yang mana sumber daya alam ini akan habis. Salah satu bentuk upayanya adalah ya tadi, bahan bakar itu diganti dengan listrik. Jadi kalau teman-teman perhatikan di Curug ini sudah banyak sepeda motor listrik, harganya berapa? 4 jutaan kalau saya nggak salah ya. 5 juta ya. Ya 5 jutaan. Ini mobil. Di beberapa negara di Eropa itu sudah banyak menggunakan mobil listrik. Salah satu perusahaan yang besar itu adalah perusahaan Tesla. Foundernya adalah Elon Musk. Nah, ini lagi booming. Kalau teman-teman di Jakarta sudah beberapa sudah ada kita temui mobil-mobil listrik ya. Kemudian memang ya apa ya? Ya keren lah. Ini kan inovasi gitu ya. Kemudian Bill Gates memang kuliah di Harvard, universitas paling bergengsi di dunia. Namun pada tahun 1973 ia berhenti untuk mendirikan Microsoft. Dia ini berhenti berarti tidak selesai kuliah. Sama seperti pendiri Facebook. Pendiri Facebook itu siapa? Pendiri Facebook itu Mark Zuckerberg. Itu juga nggak selesai kuliah, dia berhenti kuliah. Kemudian, tapi ingat orang yang berhenti kuliah itu karena punya visi teman-teman. Itu perlu, iya kan? Orang berhenti kuliah kalau punya visi bagus,
Kalau orang berhenti kuliah nggak punya visi, ngodong-ngodong, maksudnya nggak jelas. Ngapain gitu? Dia mungkin punya ekspektasi yang luar biasa dibandingkan dia di dalam kampus. Dan itu juga dilakukan oleh Mark Zuckerberg. Tontonlah filmnya, sudah ada Facebook. Bill Gates juga kayak gitu ya. Dia berhenti tahun 1973 untuk mendirikan Microsoft, yang softwarenya kita semua pakai, yaitu Office, terutama Word, Excel, dan lain-lain. Saingan dalam bisnis serupa adalah Steve Jobs, pendiri Macintosh, Apple. Steve Jobs juga, kalau teman tonton filmnya itu keren tuh, bagaimana dia mendirikan Apple. Itu keren, teman-teman tontonlah. Saya sudah tonton. Yang saya dapat pelajaran itu apa ya? Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Bila ada kita punya sahabat atau teman sejati, kemudian dia pergi meninggalkan kita, hidup ini nggak habis. Termasuk bisa jadi istri, bisa jadi suami, pergi meninggalkan kita, hidup ini nggak akan habis. Hidup ini masih panjang. Jadi jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, teman-teman. Saya pun seperti itu, dalam hati saya pun seperti itu. Walaupun terkadang ide saya nggak diterima orang lainnya, sudah, nggak apa-apa, ya. Masih ada jamaah yang lain, masih ada komunitas yang lain yang bisa menerima ide gagasan kita. Steve Jobs juga kayak gitu. Dia menampilkan Apple yang notabene berbeda dengan jenis komputer lain. Coba kamu perhatikan keyboardnya aja. Keyboard kalau kita pakai Apple beda dengan komputer biasa. Pernah tes? Beda. Itu beda. Dia ingin menampilkan komputer yang simple, yang ramah, yang keren. Beberapa YouTube channel tentang gadget atau bagian informasi dan teknologi yang Bapak tonton, Apple tuh masih nomor 1, termasuk dalam jenis smartphone, mulai dari kameranya dan lain sebagainya. Karena terlalu bagus, nggak kebeli. Ida ya. Iya, Pak. Karena terlalu bagus nggak kebeli kan. Ya orang jualan bagus kan harganya besar, tinggi. Ya nggak ada lah orang jualan kualitas rendah, harga tinggi kan. Baik, kan kelewat ini halaman tadinya. Apa nasihat Bill Gates, teman-teman semua? Semoga bisa menjadi motivasi. Ini keren. Ini saya tulis di Facebook saya. Kalau teman-teman cari, Yuda mungkin tengok itu. Nasihat Bill Gates. Ada 9 yang merubah hidupnya. Jadi Prof. Al-Makin ini menyampaikan nasihat Bill Gates kepada wisudawannya dengan harapan bisa niru Bill Gates gitu ya. Keren lah ya. Ya, niru seseorang itu kan nggak harus sama ya kan. Beda apa ya Mas ya. Niru seseorang itu nggak harus sama. Apa nasihatnya? Ada 9. Pertama, life is not divided into semesters. Hidup tidak terbagi dalam semester seperti kuliah. Ketika hidup ini sudah dimulai, maka hidup akan berjalan terus tanpa ada jeda, tanpa ada pembagian. Maka Anda setelah kuliah ini harus mengatur target waktu Anda sendiri. Belajarlah mengatur waktu dan catat baik-baik target Anda. Life is not divided into semester. Hidup tidak terbagi dalam semester seperti kuliah. Misalkan nih, kita sekarang semester berapa? Semester 3. Pertemuan kita kan hanya sebatas semester 3. Kalau kita melihat dalam hitungan semester, kuliah
Pak Sumarto hanya sebatas semester 3. Setelah itu dia tahu apakah dengan kuliah bisa jumpa dia atau tidak. Maksudnya apa? Hidup ini jangan dibuat bagian-bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Jadi hidup ini panjang. Sama seperti yang Bapak bilang, apa ya, kalau ide kita nggak diterima di dalam satu komunitas, jangan bilang kita sudah selesai gitu ya. Jangan. Masih ada komunitas yang lain yang bisa menerima ide kita. Sama seperti nasihatnya, orang kuliah sampai 8 semester itu logikanya sudah selesai, tetapi secara hakikat belum selesai. Belajar itu kan nggak hanya sekedar apa ya, SPD selesai, bukan. Itu berpikir tadi, life is not divided into semester. Jangan berpikir bahwa kita sudah selesai di tahap ini. Berpikirlah masih banyak lagi target-target yang lain. Wah, keren. Yang kedua apa nasihatnya? Life is not fair. Get used to it. Life is not fair. Hidup ini tidak selalu adil, teman-teman. Ya. Merasakan ya? Dunia tidak selalu adil. Get used to it. Hidup ini tidak selalu adil, dunia tidak selalu adil, maka terimalah kenyataan ini. Jangan berpikir bahwa Anda akan mendapat keadilan dan mendapat yang Anda inginkan, tidak. Kadangkala kita berusaha belum tentu berhasil. Kadangkala kita merasa pantas mendapatkannya, namun ternyata tidak kita dapatkan. Jadi apa? Harus jadi petarung. Jadi harus petarung, harus apa ya? Mental harus kuat. Mental aja. Karena memang life is not fair, ya kan? Hidup ini tidak selamanya adil. Mungkin dosen ngasih banyak apa? Nilai A, ya kan? Banyak nilai C, ya kan? Life is not fair, ya kan? Hidup ini tidak selalu adil, ya kan? Kamu jangan meratapi itu, teman-teman. Sama seperti Bapak, saya mengajukan ide, nggak diterima. Apakah itu sampai di situ? Jangan. Cari komunitas yang bisa mendukung ide kita. Dimanapun Anda berada, pasti ada istilah ini. Life is not fair. Kadang apa yang kita inginkan kita tidak dapatkan. Apa pesan yang ketiga? What you see on TV is not real life. Apa yang Anda saksikan di TV itu bukan hidup yang sesungguhnya. Apalagi sinetron di Indonesia yang sangat obral janji, hidup mewah, bermobil keren, berumah gedung, beristri cantik, bersuami pemilik perusahaan. Itu semua hayalan. Yang benar selalu menang, yang kalah sengsara. Hidup sial. Ya, mohon maaf ya, emang enggak maksudnya sinetron Indonesia. Itu juga hayalan, itu semua tidak begitu. Hidup lebih rumit atau kadang lebih mudah dari itu. Hidup kadangkala tidak harus benar dan salah, kadangkala tidak seperti itu. Wih, keren ya. What you see on TV is not real life. Jadi apa yang kita saksikan di TV itu bukan hidup yang sesungguhnya. Sama seperti yang baru kali ini KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar dengan Lesti, lah dicabut gugatannya, Bapak lihat, nggak jadi di penjara dia. Berita terkini Bapak tonton, dia nemani Rizky Bilar main futsal, iya kan? Ngasih minum kan? Ya, betul gitu. What you see on TV is not real life. Kadangkala teman kita juga kayak gitu ya. Dia manis depan kita, ya kan? Ternyata pahit. Ya, kalau di sini temannya baik-baik ya. Di depan manis, di belakang manis juga. Ya kalau kamu tonton sinetron tuh kan, woi, istrinya cantik, ya, mobilnya Ferrari, ya minimal BMW ya. Ganteng ya, pakai motor, mobil sport, pinjam.
Iya kan? Yang keempat, a flipping burger is not beneath your dignity. Membuat burger bukan mengurangi harga diri. Oh ini, pekerjaan apapun asal halal dan bisa menopang hidup, ambillah. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan sebagai titik awal batu loncatan. Lupakan harga diri sementara, jangan pasang tinggi harga diri. Apa di Amerika mungkin orang yang membuat burger itu apa ya, pekerjaan rendahan gitu ya. Makanya dia buat istilah flipping burger is not beneath your dignity. Membuat burger bukan mengurangi harga diri. Apa ya? Saya juga nggak tahu ya teman-teman semua nanti jadi guru BK atau tidak ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya lihat itu banyak orang yang lari dari prodi. Dia seperti di TK Bapak ini kan, yang ngajar ya bukan lulusan PIAUD, lulusan PAUD, tapi yang ngajar di TK Bapak ini dominan itu PAI. Mereka belajar nggak tentang anak-anak waktu dulu kuliah, tentang pendidikan Islam anak usia dini? Tidak kan? Mereka lebih belajar tentang ya yang sudah apa ya di tingkat SD, SMP, SMA gitu, bukan usia dini. Tapi itu jadikan batu loncatan, teman-teman. Jangan menganggap pekerjaan itu rendah. Ya kalau guru TK ya misalkan gajinya cuma 350.000, kemudian teman-teman menganggap itu gajinya rendah ya, tidak sesuai ekspektasi, sah ada seperti sah ya, tidak masalah. Tapi ingat tadi yang disampaikan ini tadi, lupakan harga diri sementara, jangan pasang tinggi harga diri. Dalam artian tadi pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang sederhana itu jadikan batu loncatan teman-teman supaya nanti jadi orang hebat. Saya waktu di Yogyakarta itu saya tamat S2 BKI, bimbingan konseling Islam dari UIN Sunan Kalijaga. Kurang lebih 50 lamaran saya jatuhkan, teman-teman. Serius. Kurang lebih 50 lamaran. Saya datangi di tingkat SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Satu pun gak ada yang terima saya. Satu pun gak ada. Malahan ada yang nawarin, kamu entrepreneurship aja lah katanya. Dengan bahasa keren kan, entrepreneurship. Intinya kau jualan katanya. Kamu jualan apa gitu, cilok atau Kueta. itu kan ya dadar gulung ya kan. Kueta. Maksudnya ya betul juga sih, daripada kamu pusing gitu kan, nggak tahu kerjaan apa gitu sesuai dengan basic keilmuan kita. Akhirnya ditawarin saya jadi entrepreneurship, intinya jualan. Tapi saya nggak jadi jualan. Maksud yang Bapak bilang tadi itu ya, akhirnya saya ngajukan lamaran di Jambi, di Stai Ma'arif. Gaji saya nggak nyampe 1 bulan itu 200.000, karena saya ngajar per SKS. Jadi semakin banyak saya ngajar, semakin banyak saya dibayar. Waktu itu saya ngajar cuma 1 mata kuliah, 1 semester cuma dapat uang 600.000. 600.000 dibagi 6 bulan, saya cuma dapat sekitar 100.000. Gelar saya MPD, saya S2 dari UIN Sunan Kalijaga. Tapi itu saya jadikan batu loncatan. Oke, next. Enggak lama, sedih-sedih. Yang kelima teman-teman, the world doesn't care about your self-esteem. Dunia tidak peduli harga diri Anda. Berbuatlah mulai sekarang untuk diri Anda. Pikirkan diri Anda, jangan pedulikan pendapat orang lain tentang Anda. Mulailah. Keren ya? Ya nggak penting orang kan. Apalagi yang sentimen dengan kita, yang ngejek kita, yang hina kita, sakit ya. Pokoknya apa katanya gini, berbuatlah sesuatu mulai sekarang untuk diri Anda. Ini psikologi teman-teman, ini BK ya.
keenam, your parents know something you don't. Parent, orang tua. Orang tua Anda tahu sesuatu yang Anda tidak tahu, kan? Orang tua Anda tahu sesuatu yang Anda tidak tahu. Your parents know something you don't. Dengarkan, mereka tidak hanya orang tua sendiri, tetapi juga orang yang lebih berpengalaman dari Anda. Dengarkan, mereka dulu juga seperti Anda, berjuang, mengalami kesulitan, ditolak, melamar, mencoba, gagal. Belajarlah dari banyak orang. Kata Aristoteles, orang pandai belajar dari apa saja, dari mana saja, sekecil apapun. Orang bodoh sudah tahu semua jawabannya, tidak mau belajar. Itu orang bodoh itu sudah tahu jawaban, tapi dia nggak belajar. Ini namanya omdo ya, omdo doang. Orang tua Anda tahu sesuatu yang Anda tidak tahu. Penting teman-teman tuh, jadi belajar kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Yang ketujuh, your school may have done away with winners and losers, but life is not. Sekolah Anda mungkin mempunyai ranking pemenang dan yang kurang menang. Tapi dalam hidup tidak ada itu. Di kehidupan ujiannya tidak ada nilai, tidak ada ranking. Anda mendapatkan pulau, Anda tidak mendapatkannya, Anda harus berjuang. Tantangan masih menanti Anda. Jadi gini maksudnya, Anda bisa jadi mahasiswa terbaik di kampus, tapi belum tentu di kehidupan yang nyata Anda pulang. Saya punya teman, dia tuh pulau. Sekarang apa kerjanya? Sales. Teman saya sales. Pulau. Wisudawan terbaik 1 kali. Saya wisudawan terbaik tidak. Punya masalah waktu kuliah banyak. Sekarang berpikir kampus yang bagus, yang punya ranking. Kalau kata buku ini belum jadi jaminan, posisi Anda di mana nanti? Ya, kamu nanti pasti lihat ya. Misalkan Mas ini jadi wisudawan terbaik ya, pulau. Ya belum tentu. Terakhir jualan cabai di pasar D. Sorry, maksudnya contoh aja. Kan kita nggak tahu kan. Vanilla ada mas. Teman saya, dia alumni IPB. Teman saya SMA. Saya dulu SMA 1 Sinibuan. Saya kuliah di dusun di kampung di Skaim, Padang Sinibuan. Dia kuliah di IPB. Sekarang apa kerjanya? Tapi nggak semua alumni IPB ya. Ini teman saya. Dia sekarang kerjanya peternak yang potong. Tapi di desanya kadang mati ayamnya. Nah, dia hidup gitu. Kemudian ada lagi teman senior saya, alumni UI,
gagal yang disalahkan siapa? Diri sendiri. Jadi jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan Pak Sumarto. Akulah nyampaikan ini. Akulah nyampaikan 9 nasihat Bill Gates. Satu pun gak ada yang kena, gak tahu lah. Terakhir, jelas 9. You will not make 6 figure salary after school. Anda tidak akan mendapatkan gaji besar setelah selesai kuliah. Namun Anda masih harus berjuang. Perjalanan masih panjang, kreatiflah untuk menciptakan karir Anda. Yang berniat bisnis, seriuslah. Ini kata buku ya. Yang berniat menjadi akademisi, tekunlah. Yang berniat menjadi politisi, bangunlah network jaringan pertemanan. Yang ingin menjadi aktivis, belajarlah. Banyak kesempatan, tetapi tidak semua berjalan otomatis. Semua perlu usaha, proses. Itu nasihatnya terakhir. You will not make 6 figure salary after school. Anda tidak akan mendapatkan gaji besar setelah kuliah. Betul ya? Betul kan? Mungkin kebanyakan orang ya. Saya aja pun merasakan. Saya setelah tamat kuliah S1 gak ada pekerjaan. Karena gak ada pekerjaan, daripada dibilang orang nganggur, saya kuliah S2. Tamat saya kuliah S2, nganggur, gak ada kerjaan juga. Akhirnya jadi dosen di kampus swasta. Gajinya sekitar 600 ribuan per 6 bulan. Bukan gaji yang sedikit. Jadi jangan harap gaji besar setelah Anda tamat kuliah, tapi jadikan itu batu loncatan. Baik teman-teman semua, Bapak pikir cukuplah 9 nasihat Bill ini. Terlalu banyak buat pusing juga. Demikian diskusi kita hari ini. Sebagai feedback, ada datang komentar 9 nasihat Bill Gates dalam buku Ngomong Kampus tentang umat dan membangun bangsa. Itu baru satu lagi begitu. Ayo, ada yang ngasih komentar supaya nampak diskusi lagi. Ayo, silakan. Ya, kasih komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Sumarto, yaitu tentang 9 ini tadi ya Pak. 9 nasihat Bill Gates. Nasihatnya mudah-mudahan dari yang Bapak sampaikan tadi itu jadi pacuan kita, memotivasikan diri kita untuk kedepannya supaya terarah tujuan kita untuk kedepannya. Nah, kami selaku mahasiswa banyak terima kasih Pak sudah menjelaskan, sudah berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk kami dan bisa kami terapkan di kehidupan saya. Keren, terharu. Ada lagi dari perempuan, dari teman-teman. Nanti katanya bias gender. Apa sekarang itu? Gender ya? Oh ya, kesetaraan gender. Ayo, dari ketua kelas mana ketua kelas? Oh ya, wakilnya lah. Gani. Mana Gani? Saudara Gani. Ayo Gani. Tidak nyimak Pak. Lagi pusing dia. Mana sekretaris? Ayo. Ayo sekretaris. Ayo sekretaris 2. Komentar. Ayo silakan. Ayo. Siapa? Yakin Pak. Hah? Yang Yakin. Baik Pak, sebelumnya terima kasih kepada Bapak
Bapak yang sudah memberikan beberapa motivasi dan Bill Gates kepada kami yang insya Allah nanti bisa dicerna oleh kami semua dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan agar bisa mengembangkan diri dan juga menerima apa yang akan terjadi. Baiklah, itu saja dari saya. Oke, ada lagi. Yuda. Yuda. Sorot dulu Yuda. Sorot dulu Yuda. Sorot dulu Yuda. Ya Yuda, berikan tanggapan Anda. Rajin, mana Rajin? Wajib. Nggak Pak? Ayo Jit. Bahaya memakai borat. Nggak ada Pak. Ayo Jit. Egi, ayo Gi. Tanggapan tuh jangan yang positif. Pokoknya komentar apa aja Gi. Itu apa itu? Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Sumarto yang telah membedah buku Momong Kampus Merekatkan Umat dan Membangun Bangsa dan nasihat Bill Gates tadi. Nah, di nasihat Bill Gates tadi ada sebuah nasihat yang bisa saya dapatkan, yaitu ketika kita gagal jangan menyalahkan orang lain. Jadi ya sebelum mendapatkan nasihat tersebut ya awalnya saya juga ketika gagal saya sering menyalahkan orang lain. Tapi setelah saya mendapatkan nasihat tersebut, insya Allah nasihat tersebut akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Mas Egi. Ada lagi? Dari baca ada? Aurel mungkin? Dari siapa? Oh ini banyak apa nih? Ya. Ini. Oke, gak ada lagi ya. Nanti kita sambung lagi part-part berikutnya. Demikian kegiatan kita hari ini, teman-teman semua. Udah Cip, kita closing. Nanti terakhir shoot bukunya ya. Sip. Demikian kegiatan kita hari ini, teman-teman semua. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan kuliah itu sebenarnya tidak hanya di kelas ya, tetapi kuliah itu bisa dimanapun dan kapanpun. Sama seperti ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan dengan siapa saja. Terkadang kita menganggap orang itu biasa aja, tetapi ketika kita ngobrol dengan dia, ada informasi yang penting yang kita sudah dapatkan dari orang lain. Jadi harus memperbanyak teman, jaringan, network, relasi. Jangan hanya di Curug saja, tapi di luar Curug masih ada curug-curug yang lain. Curug Timur, Curug Utara. Oke, terima kasih teman semua, sahabat literasi semua. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ditutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.